Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam buat yang di rumah. Kita mau mulai ibadah doa malam saat malam hari ini. Kita mau persiapkan hati kita. Tuhan adalah Allah yang kudus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sanjung Tuhan. Kita puji ya Tuhan. Kuasa Tuhan nyata dan sempurna dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau
manusia tidak bisa memberikan harapan yang pasti, tapi Tuhan memberikan harapan yang pasti. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang besar, Tuhan yang besar. Setiap janji-janji Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang menuntun setiap hidup kita,
Kita berdoa, Bapa dalam surga, kesempatan yang baik ini kami memberikan waktu untuk firman-Mu menolong kami, berbicara kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan hak oleh karena kasih, oleh karena anugerah, pemberian yang cuma-cuma. Bukan kami baik, tetapi karena Kristus kami boleh menjadi anak-anak ketebusan, anak-anak Allah. Berkati kami mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Yesus kami mohon Roh Kudus menolong kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan semua yang ada di rumah, ya, setiap Jumat tayangan YouTube itu menayangkan tentang ibadah doa malam ini. Ya. Anugerah Tuhan bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada. Jadi kebaikan Tuhanlah yang menjadikan kita boleh menjalani hidup ini. Nah, kita membuka dari Mazmur 103 ayat 13. Kita membuka handphone kita, Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Sama-sama firman Tuhan kita baca. 1, 2, 3. Seperti Bapa Iya. Alkitab saya kok beda ya? Oh iya, pakai ini. Tuhan itu seperti Bapa bagi anak-anaknya, penyayang terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di sini ya, pemazmur menulis kedekatan antara seorang bapa, ya memang untuk Israel itu ya Allah itu bentuknya laki-laki ya, dan kemudian Allah memperkenalkan diri dengan nama yang jelas kepada Musa, dan dari pemeliharaannya, cara dia melindungi, cara dia mengarahkan, cara dia mengajar, itu sama dengan cara Bapak. Tapi bukan Bapak tiri yang jahat, bukan Bapak gampangan, tetapi sungguh-sungguh Bapak. Sebab itu orang yang mempunyai Bapak yang amburadul, maka sangat sulit bagi dia untuk bisa mengerti dan menerima Allah itu sebagai Bapanya. Ya. Kasih Allah itu kasih Bapa, ya. Karena begitu besar kasih Allah, maka saya terangkan bahwa Allah itu mempunyai hati Bapa yang sesungguhnya. Maka dalam pelayanan pada waktu itu di ruang musik itu tidak masuk, karena ternyata dia tidak suka dan benci kepada bapaknya. Ya, sehingga sulit bagi dia untuk bisa mengerti bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang memelihara, Allah yang mengayomi, Allah yang memperhatikan, yang mencukupkan seperti Bapa kepada anak-anaknya. Sangat sulit. Ya. Yang mempunyai pengalaman pahit dengan ayahnya sangat sulit. Ya. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan seperti Bapa. Ya. Jadi mirip dengan Bapa yang sayang
sama anak-anaknya. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam beberapa kesempatan, ya, diterangkan mengenai Allah dalam hubungannya dengan umatnya itu, Allah sebagai Bapa dan umatnya itu sebagai anak yang dikasihi. Kita masih ingat perumpamaan anak yang hilang, ya. Lihat itu hati Bapa yang menunggu anaknya ketika melihat anaknya ya dari jauh sudah dalam keadaan yang sangat menderita, ya, miskin dan sangat papa. Bukan anaknya yang lari, tetapi bapaknya yang lari. Walaupun dia, bapak itu punya anak sulung yang selama ini membantu dia. Ya, tapi itu ditunjukkan hati Bapa, itulah hati Allah. Ya. Maleakhi 3 ayat 17. Nanti kita mau masuk kepada hubungannya antara kita sebagai anak dan berbicara kepada Bapa dalam hubungannya dengan doa. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Di sini bicara tentang milik kesayangan Allah. Ya. Lalu disambung dengan kalimat, aku akan mengasihi mereka, aku akan mengasihi milik kesayanganku. Sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, di situ begitu jelas bahwa Bapa mengasihi, menyayangi anaknya, apalagi kalau anaknya itu melayani dia, apalagi kalau anak itu punya komunikasi, apalagi kalau anak itu punya hubungan yang dalam dengan Bapa. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya, ada suara dari sorga, dari atas. Karena pada waktu itu Yohanes Pembaptis melihat bahwa ada Roh Kudus yang dinyatakan seperti burung merpati yang hinggap di kepalanya dan kemudian masuk ke dalam tubuh Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 17. Suara dari sorga itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pernyataan atau penyataan Yesus sebagai anak Allah, ya, dibuktikan dalam ayat ini bahwa Allah sendiri yang memberikan pernyataan. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus anak Allah, ya orang Allah sendiri yang ngomong. Mana ayatnya? Ini dia, ya, Matius 3 ayat 17. Karena kita ini selalu hubungan dengan Alkitab. Ya, jadi segala sesuatunya kok Yesus adalah anak Allah. Ya, yang pertama bahwa pada waktu dia ada di dalam kandungan Maria, ya, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan kemudian pada waktu dua orang yang kerasukan roh legion itu, ya, roh yang di dalam orang itu mengatakan, ya, apa hubungannya engkau dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi. Jadi setan di dalam diri orang itu yang berbicara bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan kemudian pada waktu dia disalib, ada orang kafir, orang Romawi. Pada waktu terjadi kegelapan antara jam 12 sampai jam 3, maka pemimpin tentara Romawi itu mengatakan sesungguhnya ia ini anak Allah. Ya. Jadi kealahan Kristus itu dinyatakan dengan pernyataan yang jelas oleh para murid,
oleh roh jahat, oleh malaikat, ya. Demikian juga oleh Allah sendiri dan juga oleh orang kafir, yaitu tentara Romawi. Nah, yang terakhir ayat khusus ini dalam hubungan antara Allah dengan Yesus Kristus dan dengan kita, dikatakan dalam Efesus 1 ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya. Oleh karena Kristus, maka kita menjadi anak-anaknya. Siapa yang menentukan? Siapa yang menyatakan? Dalam kasih Allah, dalam kasih Bapa, ya telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ya, Galatia 4 ayat 6-7, oleh karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau orang ada Roh Kudus dalam dirinya, maka dia bisa mendapatkan hak untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Ya, tolong kita yang sudah lama menjadi Kristen, yang hidup suka berdoa, maka kita bisa memanggil dia Bapa. Karena kita adalah apa saudara? Anak. Amin. Saudara percaya bahwa Allah itu Bapa dan saudara adalah anaknya? Ya. Jadi kamu bukan lagi hamba, ayat 7. Melainkan anak. Ya. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Itulah sebabnya anak-anak Allah tempatnya adalah di sorga, karena di sorga itu adalah tempat Bapaknya. Ya. Bisa mengerti? Ya, coba bilang sama diri saya, biar begini adalah anak Allah oleh karena Yesus Kristus. Ya. Untuk membedakan bahwa kita bukan anak setan, ya. Anak sibolis, anak-anak roh jahat, ya, tapi kita adalah anak-anak Allah. Nah, oleh karena Kristus, karena Allah menyuruh roh Yesus di dalam kita, maka kita sama seperti Kristus memanggil Allah sebagai Bapa, maka kita juga diberikan hak, diberikan diberikan otoritas untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Ini menunjukkan kedekatan kita dalam hubungan, dalam relasi yang dekat dengan Bapa. Saya mengajar seorang binaan, anak binaan, ya. Dia sakit dan istrinya mengirim WA bahwa suaminya sakit. Saya enggak perhatikan. Saya kira suaminya yang ngirim WA. Saya langsung jawab, Pak, ini sakit. Saya bilang, ya, berdoa ya. Nah, lalu suaminya yang lagi demam itu tanya sama istrinya, apa kata Pak Diki? Berdoa. Oh iya, langsung dia berdoa. Ya. Dan kemudian dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia bilang dalam kekristenan itu nyata ya. Doanya enggak panjang-panjang katanya. Saya bilang doa kepada bicara sama Allah itu, kalau kita sudah terima Yesus, ya kita dekat dengan Dia. Di jalan kita bisa berbicara, kita bisa mengatakan puji Tuhan dan sebagainya. Ya. Jadi karena kita yang percaya sama Tuhan Yesus bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak. Jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Ya.
akan mewariskan apa bapak-bapak kepada anak kita? Rumah, harta yang banyak, kendaraan, ya. Kan kalau bapak itu orang tua udah memikirkan buat anak-anaknya, ya. Nanti rumah yang satu buat ini, rumah satu buat ini, rumah satu buat ini. Seorang bapak katakan, Pak, saya udah mempersiapkan anak-anak saya. Anak saya 3, jadi ada satu rumah yang di Kopo belakang, ya, Kopo belakang 1, kemudian ada 1 di sana dan ada 1 ini. Saya bilang, wah bagus juga ya. Jadi bapak itu memikirkan saya dengan saudara. Kalau dia adalah bapak, maka dia memikirkan kita. Amin. Bapak tuh, ya. Tuhan Yesus dikatakan syafaat yang agung, pesyafaat yang agung. Jadi sampai saat ini dia berdoa untuk kita. Apa sih yang gak dijamin oleh Tuhan Yesus? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Kemudian dalam ayat berikutnya dia katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan turun. Dan untuk membawa kamu, sebab di mana aku berada, kamu juga berada. Sebab di mana aku berada, kamu juga berada. Jadi lihat, Tuhan Yesus itu mikirin saya dengan saudara. Amin. Ini ya satu kekayaan rohani yang tidak ada dalam agama-agama yang lain. Bahwa Kristus memikirkan gerejanya. Gereja bukan gedungnya, ya, tetapi adalah orang-orang di dalamnya. Nah, lalu apa hubungannya dengan doa? Kalau kita punya anak, ya ini saya ini sekali ya. Pada waktu anak itu masih bayi, dia udah kita ajak ngomong ya. Kalau dia pengen nenen, mau minum susu, selalu doa dulu dipegang tangannya. Ya, lalu Tuhan Yesus, ya, Diki mau doa, mau minum susu, berkati, amin. Ya, jadi biasanya begitu kan. Tolong oma-oma di sini kalau cucunya ada di rumah dia mau minum susu, ya, bisa jadi mamanya nggak ngajar begitu, apalagi kalau mamanya agama lain. Ya, maka itu tanggung jawab oma, emak, ya, ama itu tanggung jawabnya untuk mengajar anaknya, cucunya untuk berdoa. Ya. Nah, kemudian anak itu mulai bisa ngomong. Anak ada yang bilang mama, tapi yang dia sebut papa. Ya. Saya perhatikan, saya suka sekali itu ya. Kalau lihat di TikTok atau di YouTube atau di Instagram itu ada anak-anak bayi-bayi. Ya. Jadi anaknya bayi itu di ini sama mamanya. Mama, anaknya ngelihat papa, ternyata papanya ada di belakang. Jadi anaknya mamanya bilang mama, anaknya ngomong papa, ya, karena yang dia lihat bapaknya di belakang. Wih, kalau dengar anak sudah mulai manggil mama, papa, senang sekali. Apalagi opa, apalagi emak, ya masih kecil-kecil. Tapi tentu tidak hanya sampai di situ sebagai orang tua, ingin sekali ada peningkatan. Perkataannya harus ada peningkatan. Kalau kita orang tua, apakah kita mau menunggu dia mulai bisa bicara lalu kita mengasihi dia? Enggak kan? Pada waktu dia belum bisa bicara, tapi sebagai orang tua, sebagai emak, sebagai opa, pasti sayang sama dia. Begitu juga Allah. Sebagai bapak kita, bapak yang sangat sempurna itu, walaupun kita tidak berdoa, tapi kasihnya itu dinyatakan kepada kita
dalam Tuhan Yesus. Sama seperti orang tua yang mengasihi anaknya walaupun belum bisa bicara, tapi sudah sayang dan sudah mengasihi. Ya. Pada waktu belum lahir pun ya, masih dalam kandungan, kita udah sangat sayang sama dia. Ya. Nah, semua yang di rumah dan yang membuka YouTube ini, apakah bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang yang suka berbicara dengan Tuhan? Ini satu tantangan. Ya. Karena kehidupan doa itu bukan hanya ya kalau perlu, kalau sempat, ya. Tapi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan anak, ya, maka kita akan lebih ingin supaya ada pertambahan kosakatanya, kata-katanya. Dan makin menjadi besar kita ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya dan bagaimana dia menyatakan permintaan dan juga pada waktunya bisa ngobrol. Anak-anak kita itu ngobrol dengan kita. Ya, dia menyatakan kemauannya. Ya. Ada seorang anak baru umur 1 tahun, nanti bulan Desember 2 tahun. Datang adik bapaknya dan kemudian dia bilang gini, Opung Bumi Serpong BSD, ya. Dia bilang, Opung BSD duduk sini. Saya dengar cerita dari opungnya ini, Opung BSD duduk. Disuruhnya duduk di situ. Saudara begitu senang ini, Opung BSD ini, adik dari bapak itu. Ya. Itu siapa? Si Sondang, cucunya Ibu Ani. Ya. Saya kehilangan karena dia bilang, Opung, uncle. Saudara, anak itu kenal saya kan doa penutup di mimbar. Ya. Dia langsung nunjuk sama mama. Saya bilang, Bu, kok bisa kenal saya padahal jauh? Dia dengar dari suara. Saudara, anak kecil, dia tahu dan peka dengan suara kita. Dan saya dan saudara sebagai anak, kita perlu peka akan suara Tuhan. Ya. Roh Kudus seringkali menyuruh kita perkara-perkara rohani yang lalai kita lakukan. Dia ingin supaya kita punya hubungan. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa doa itu bukan kewajiban. Saya tadinya gak terima. Doa itu adalah kebutuhan. Karena kalau butuh, maka itu sangat penting buat kita. Ya. Kalau kewajiban, ya melakukannya terpaksa. Ya. Kalau kita ada keperluan, ya ini pinjaman koperasi ya, kita akan pinjam dong, ya gitu. Aduh ini lagi butuh begini, minta. Oke, tapi waktu bayarnya, kewajibannya seringkali merasa terpaksa, menjadi beban. Doa itu adalah kebutuhan anak kepada bapaknya, bukan menjadi kewajiban. Karena kalau kewajiban, maka dia akan mengalami satu keadaan keterpaksaan. Butuh. Wow. Doa adalah kebutuhan. Artinya bahwa berdoa, berbicara dengan Allah itu penting, serius, dan sepenuh hati melakukannya. Cara minta untuk berhutang saja
cara memohonnya beda. Ya, karena memang butuh. Ya. Jadi kalau berdoa itu adalah penting sebagai manusia kepada penciptanya. Ya. Kalau kewajiban ya dibuat saja tapi dilakukan seadanya, setengah hati. Orang ditagih kewajibannya kan suka menghindar, terpaksa. Jadi kalau dia merasa bahwa itu berdoa adalah kewajiban, itu menjadi beban buat dia. Ya, karena berbicara dengan Allah, maka kita akan mendapat dari Allah. Ya, Yakobus 4 ayat 3. Memang bicara tentang pertengkaran, tentang iri hati. Tetapi pada ayat 3b, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak berbicara kepada Allah, maka kamu tidak mendapat apa-apa dari Allah. Maka segala sesuatu dilakukan dengan kekuatan sendiri. Ya. Nah, saya rasa cukup ya firman Tuhan pada malam ini. Jadi himbauan firman Tuhan buat kita bahwa kita adalah anak. Seorang anak merasa atau dia mempunyai ketergantungan total kepada bapaknya. Ya, ketergantungan total, segala kebutuhannya. Dan pribadi bapak itu mencukupkan. Tanpa diminta dikasih. Kebutuhan. Ya. Caranya Tuhan punya cara sendiri untuk membuka pintu berkat. Ya. Saya melayani seorang saudara. Jadi saya cerita, saya pernah kehabisan bensin di Pekanbaru tahun 85, 86, 1986. Wah, Pekanbaru. Lalangnya setinggi-tinggi begini, semeter lebih. Saya harus pergi ke salah satu tempat, ada gereja yang dibangun oleh teman-teman di Pekanbaru. Jemaatnya ya hanya sekitar situ. Ya, mungkin hanya 8 keluarga. Tapi anak-anaknya banyak, jadi sekolah minggu sore. Saya pulang, lupa ngisi bensin saudara. Lupa ngisi bensin, dan kemudian ada anak sekolah minggu yang mau ngikut ke kota. Itu ke Pekanbaru kalau tidak saya mungkin 10 kilometer. Dan kemudian kira-kira baru jalan 2, gak sampai 2 kilometer motornya mati. Udah mau maghrib. Aduh, kenapa Pak Diki? Bapak lupa isi bensin. Yuk kita berdoa yuk. Dan kemudian saya ingat kalau motor habis bensin dimiringin. Ya, dimiringin. Starter jalan. Kalau jalannya menurun, matiin mesin. Kalau jalannya nanjak, nyalain. Kadang-kadang dat. Dan kemudian saya bilang, ayo kita nyanyi. Dalam nama Yesus, jadi udah jalan dalam nama Yesus, dalam nama. Terus Yesus itulah satu-satunya. Terus begitu. Nanti mati lagi, miringin lagi. Ya, yang terakhir jalannya menurun untuk ke jalan besar. Saya pas itu ya. Pas sebelum naik di jalan naik mati, kita berdua dorong. Ya. Udah enggak nyanyi lagi karena enggak dorong. Pas turun, saudara, orang Melayu itu kalau pas maghrib ya itu mulai beduk, mulai Allahu Akbar. Jadi semua masuk saudara, nggak ada orang di jalan. Saudara tahu, pas motor. Jadi ini sudah habis bensinnya, dan kemudian saudara, ya perlu diketahui bahwa sementara itu kita berdoa, kita menyanyi, kita bilang doa ya. Iya Pak Diki, doa minta Tuhan Yesus tolong. Udah. Pas udah mati nih, udah nggak jalan lagi, jalan menurun, udah. Tahu ada satu orang ibu dagang bensin di botol dan kemudian masuk botol yang terakhir, udah sampai di pintu rumahnya.
Saya lihat, Bu, sini Bu, beli. Dan kesaksian anak itu kemungkinan anak itu udah sekolah pendeta ya, karena ada berita bahwa ada anak dari daerah itu. Ya, saya bilang, Tuhan Yesus baik ya. Iya Pak, Tuhan Yesus baik ya. Ya. Dan saudara kemudian sampai di sana. Saya cerita. Dan saudara di kaum pria disaksikan ya, bahwa itu juga mau pergi ke nasabahnya dan kemudian habis bensinnya. Dan lagi sedang didorong, datang orang. Naon? Habis bensin. Oh ada di sana 1 kilo. Dan kemudian dia pas habis bensin dia starter, aduh habis. Lalu ada perkataan, Tuhan tolong Tuhan. Ya. Ada motor berhenti dan akhirnya sok isep aja dari ini saya, dari tangki saya. Itu ada botol plastik yang kecil ya, yang suka Ibu Dewi itu kasih minum kita. Nah, kemudian terus lah nggak ada ininya, selangnya. Pas dibuka sama si Arif ini dibuka, set, ada selang di dalam, langsung disedot. Hanya dapat segitu, pergi. Nah dia udah mulai mikir, nggak ada uang. Lalu ini saudara, pada waktu sampai dia bilang, puntennya jangan sekarang, nanti ajalah, nanti saya telepon lagi. Ya udah nggak apa-apa. Tahu-tahu istrinya keluar, Pak dikasih uang atau buat bensin, udah kesini ya. Oh iya, ya puntennya 20.000. Ya, saudara, itu menjadi kesaksian buat dia bahwa Tuhan selalu menolong apabila berseru. Ada banyak kesaksian. Malah kita nggak berdoa pun, aduh kepingin makan ini, ya tahu-tahu ada yang ngasih, pas yang diinginkan. Itu Bapak, saudara. Bapak, Allah pencipta itu adalah Bapak. Lalu kenapa kita tidak ngomong, semua orang-orang Kristen yang membuka YouTube ini, ya, berbicara dengan Allah, nggak usah terlalu muter-muter atau panjang-panjang kalimatnya. Sebelum kita minta, kalau kita serius, Tuhan udah tahu, tinggal kita ngomong seperlunya saja. Saudara, doa kita pada waktu mungkin saya sampaikan, mari kita berdoa untuk negara RRC. Maka engkau hanya bilang, Tuhan selamatkan RRC. Amin. Sudah. Ya. Kita berdoa buat orang Sumedang. Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang Sumedang yang terkenal dengan tahunya. Amin. Gitu saudara. Enggak usah panjang-panjang. Ya, enggak usah dimulai lagi dari awal. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak. Ya, langsung to the point sama Tuhan. Karena pokok doa disampaikan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Oleh sebab itu mari kita adalah anak-anak oleh karena dipanggil, dipilih oleh Tuhan, bukan menjadi hamba saja, bukan menjadi hamba, tetapi kita adalah anak. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara, kita mau berdoa, ayatnya dari mana? Ya. Apa landasan kita berdoa? Tolong Pak Michael, 1 Timotius 2 ayat 1. Ini nasihat Rasul Paulus. 1 Timotius 2 ayat 1. Sama-sama. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kunci di situ, naikkanlah permohonan untuk semua orang. Naikkanlah doa syafaat untuk semua orang. Dan naikkan ucapan syukur untuk semua orang. Ya. Jadi perkembangan pertumbuhan doa kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi kita juga bisa mendoakan secara luas dan apa yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Saya unik, kalau saya ingat Bapak itu, saya sebut namanya, hari Minggu datang. Bulan kemarin saya kok ingat Bapak itu ya, saya hanya ngomong namanya, hari Minggunya ada. Kemarin
Saya bilang, Pak, setiap saya ingat Bapak, saya sebut nama Bapak, datang Bapak hari Minggu. Oh begitu ya Pak Diki. Pak Diki rindu sama saya. Seperti itu saudara, Tuhan tahu pikiran kita, amin. Ini ya, mari kita mau pertama-tama kita angkat pujian dulu. Saatku menyembahmu. Doa juga adalah menyembah Allah, menghargai Allah. Kita angkat pujian saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau bertakhta di atas pujian. Saatku menyembahmu, saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat Kau bertakhta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat. Mari kita berdiri bersama-sama, kita sembah, kita agungkan Dia. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati saudara. Roh kita menyembah Dia. Tuhan-Mu, saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya, amin, oh haleluya. Kasih Allah Bapa. Saudara, sebagai anak, Allah itu Bapa kita. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dengan roh kita,
Raja, Bapa yang Maha Kuasa itu, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Siknu. Amin. Haleluya. 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 Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan, keagungan kebesaran-Mu. Hormat sembah kami, pujian hanya bagi-Mu Tuhan, Bapa yang berkuasa. Haleluya. 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 Oh, pujian hormat bagi-Mu, sembah kami. Termulianya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lepo Usambaho, Gusti Nu Maha Agung. Pujian hormat sembah kami, Kau mulia dan agung, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Naikkanlah ucapan syukur. Kita bersyukur buat saudara-saudara kita yang sakit. Melalui keadaan sakitnya, ia berharap kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk istri atau orang tua atau suami yang merawat dia. Katakan terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Susan dan Pak Kris. Terima kasih untuk Ibu Sumurung dan Pak Sihombing. Terima kasih untuk Ibu Susi dan suaminya. Terima kasih untuk Pak Tobing bersama dengan Aci Sinsin. Terima kasih untuk Pak Silas dan istrinya. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terima kasih untuk yang mengalami gangguan syaraf, yang ada sakit jantung seperti Pak Irwan, saya, demikian juga Pak Kris dan yang lainnya. Terima kasih untuk Pak Sitompul, terima kasih. Haleluya. Sekarang bebas saudara. Saudara mau berterima kasih buat siapa? Sebut, ngomong. Doa itu berbicara dengan Bapa saudara. Terima kasih. Makasih Pak Daniel dengan Ibu. Makasih untuk Herbi dan Grace. Makasih untuk Michael.
terima kasih untuk Pak Tony, Pak Wawa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk KKR tanggal 29. Kita bersyukur, katakan terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau akan hadir dalam KKR itu. Naikkan ucapan syukur. Makasih untuk Daniel bersama dengan Yunus dan semua teman-teman di River. Terima kasih untuk Dana, terima kasih untuk Eca, terima kasih. Terima kasih untuk yang akan hadir, terima kasih. Tuhan sudah menggerakkan hati mereka karena mendengar kabar ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pemusik yang main pada tanggal 29. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk gedung gereja ini. Terima kasih untuk peralatannya. Ini adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan. Buat kami bisa beribadah. Terima kasih untuk Bapak Gembala dengan Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak-Mu. Mari ucapan syukur. Tuhan ingin mendengar ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan buat Ali dan Isma. Terima kasih untuk Lydia bersama dengan Hendra. Terima kasih untuk Mesak. Terima kasih untuk Kindi bersama dengan Mbah. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk anak Pak Wawa, untuk istrinya, terima kasih. Untuk anak perempuan Pak Wawa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat anak-anak-Mu. Terima kasih, sebutkan namanya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Lucia yang terbaring sakit. Untuk Ibu Elia yang akan dioperasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Guru-guru sekolah minggu, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saudara, kita mau berterima kasih untuk Pak Diki Suwarta. Terima kasih untuk kejadian-kejadian yang ada. Saya aja berterima kasih karena saya diberhentikan jadi pendeta di GGP. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Handriana. Terima kasih untuk sidang raya luar biasa. Terima kasih untuk Pak Diki Suwarta bersama dengan semua dalam jajarannya. Bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Terima kasih untuk para pendeta GGP di seluruh Indonesia dengan jemaatnya yang sedang berjuang di garis depan untuk penginjilan. Terima kasih. Mereka berharga di mata-Mu. Mereka adalah anak-anak Allah yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk masalah yang ada di gereja kami, Gereja Gerakan Pentakosta. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami harus bersyukur dalam keadaan apapun. Kita berterima kasih masih ada doa-doa hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada para pemain musik, ada pendoa, pemimpin. Oh, ada WL. Terima kasih. Makasih Roh Kudus. Sekarang berterima kasih bahwa hari Minggu jemaat berbondong-bondong. Mari berterima kasih untuk para pelayan. Katakan terima kasih saja. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan yang mengambil persembahan pelayan sound system, para pemusik, penerima tamu. Terima kasih untuk Mang Oleh yang juga menjadi tukang parkir, yang menjadi keamanan di gereja ini. Terima kasih untuk Pak Tony dengan Ibu Maria. Terima kasih. Terima kasih untuk para pengkhotbah, untuk persembahan-persembahan yang masuk, rupiah-rupiah yang masuk dalam kantong persembahan. Terima kasih ya Raja, Engkau adalah pemilik daripada jemaat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Sekarang saudara, kita mau naikkan permohonan. Sekarang berdoa untuk Pak Diki Suwarta dan jajarannya. Untuk Pak
Andreas Hadriana dan jajarannya, supaya Roh Kudus menjamah hati mereka, menjamah pikiran mereka. Mari kita berdoa, kita bersuara. Tuhan jamah Pak Diki Suarta dengan Pak Robertus Sela, demikian Pak Andriana dan juga untuk Pak Romi Sihombing. Tuhan mari menjamah jajaran-jajaran daripada sidang raya luar biasa. Demikian juga untuk majelis pusatnya Pak Diki Suarta. Tuhan menjamah setiap pribadi. Oh Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Kami tidak mau mengatakan yang lain, hanya minta jamahan Roh Kudus, jamahan kuasa yang luar biasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami mohon Tuhan terjadi pembaharuan, terjadi hal yang khusus yang tidak pernah dipikirkan oleh kami. Karena ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Buatlah Tuhan, kami menantikan dan minta belas kasihan-Mu untuk Pak Diki Suarta dan juga untuk Pak Robertus, Pak Handriana dan juga untuk Pak Romi Sihombing. Dan bersama dengan jajarannya masing-masing, jemaat-jemaat yang ada di mana-mana di Indonesia dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Sambung lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Kami yakin Tuhan pasti menolong, karena Engkau adalah Bapa kami. Hatiku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hormat kami Tuhan, mata kami tertuju padamu. Roh Allah yang luar biasa, Allah yang menjawab doa, Allah yang agung. Pemulihan terjadi di gereja kami di sini. Oh, bebas, bebas saudara. Mari, mari bersuara. Oh, dengan suara yang nyaring, elu-elukan Dia. Kuasa kasih-Nya mengalir. Raja Tuhan, Allah yang perkasa, Jehovah namanya. Oh, terpujilah Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hormat dan sembah kami. Biarlah semua lidah mengaku, semua lutut bertelut dan mengaku Yesus adalah anak Allah. Haleluya.
masuk dalam doa peperangan. Kalau berperang saudara, kita dengan semangat. Roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara tidak suka KKR pemuda remaja itu diadakan. Roh jahat tidak suka ada damai sejahtera di gereja kita. Roh jahat berusaha menghancurkan anak-anak muda dengan pornografi, dengan judi, dengan seks, dengan kemalasan-kemalasan, dan juga waktu habis di handphone. Mari kita berdoa, kita perangi dalam kuasa nama Yesus. Yang membuat tidak ada damai sejahtera dipatahkan dalam nama Yesus. Kuasa gelap yang menghancurkan rumah tangga, dalam nama Yesus kemenangan ada dalam Yesus. Anak-anak muda yang akan hadir, yang sedang mempersiapkan diri termasuk panitia, ada dalam perlindungan darah Yesus. Hai engkau roh jahat, kuasa kegelapan, kau dipatahkan oleh kuasa kasih Tuhan Yesus. Rumah tangga anak-anakmu dalam anggota gereja simpatisan, gereja kami di PAUD, engkau tidak punya hak untuk menebarkan sakit penyakit karena dosa, karena kerja roh-roh jahat. Demikian juga untuk roh tenung yang membuat sakit, membuat kacau rumah tangga, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, yang berkuasa, nama yang mengasihi kami. Sekarang minta perlindungan untuk anak-anak gadismu, untuk yang sudah berumah tangga, minta Tuhan Yesus lindungi anak-anakku, cucu, lindungi gereja ini, lindungi anggota jemaat yang berminggu-minggu suka hadir dalam kuasa darah-Mu. Yang sakit kanker Ibu Yanti dijamah oleh Tuhan, yang mengalami sakit kelainan darah, yang mengalami sakit leukemia. Ada pengantin baru yang hari Minggu kemarin didoakan oleh Ibu Penny dan juga Ibu Nelly, dijamah dalam nama Yesus. Yang tidak punya pekerjaan dan mulai ragu-ragu terhadap Tuhan, dikuatkan, diyakinkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, oh, mengalir di gereja kami, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, Saudara, hari ini dimulainya untuk pemilu. Tadi kita lihat masing-masing partai dengan benderanya sudah mulai persiapan untuk kampanye. Mari kita minta perlindungan untuk Bapak Jokowi dan keluarganya. Mari kita berdoa minta perlindungan Bapak Prabowo dan Gibran dan keluarganya. Mari kita berdoa. Kita minta saudara permohonan buat pemerintah untuk pemilihan wali kota Cimahi, Bupati Bandung Barat, pemilihan gubernur Jawa Barat. Kita berdoa. Bapa dalam surga,
pemerintah adalah hamba Allah. Kami mohon Tuhan, para pemimpin-pemimpin di pemerintahan, mereka tunduk kepada Allah. Kami minta belas kasihan-Mu. Pemilihan gubernur, wali kota, bupati, Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Demikian juga untuk wali kota Bandung, wali kota Cimahi, anggota dewan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Partai-partai sedang dalam persiapan dan sudah memulai untuk kampanye, supaya semua anasir-anasir yang membuat keributan, yang berhubungan dengan rencana-rencana jahat untuk mengacaukan, juga untuk bom daripada para teroris. Tuhan, kami berdoa minta belas kasihan-Mu, supaya ketika mereka belum atau sedang merencanakan, sudah menjadi bocor dan mereka bisa ditangkap dalam nama-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Tolong TNI dan Polri, baik tingkat pusat sampai ke daerah, dalam mengamankan negara ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami meminta dengan kerendahan hati kepada Bapa kami, Bapa yang sempurna, Bapa yang tahu kebutuhan kami lebih daripada apa yang kami doakan, menjawabnya lebih daripada apa yang kami minta, karena Dia mengasihi kami anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, kita memberikan persembahan. Persembahan juga adalah masuk dalam ibadah. Jadi kita memberi. Ibu Gembala boleh menutupnya. Bapak Gembala merasa lelah karena tadi ada rapat ya bersama dengan majelis pusat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya. Walaupun hari ini agak sedikit ya karena hujan, saya bersyukur untuk bapak ibu yang hadir. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapak ibu, saya undang untuk hadir dalam KKR ya, Worship Night. Jadi bukan saja untuk anak muda, tapi juga untuk para orang tua ya. Kita support dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kalau ibadah doa malam ini kami ada di rumah Tuhan. Kami para pendoa yang tetap setia mendoakan semua aktivitas di gereja kami. Tuhan, hamba mohon pertolongan Tuhan untuk semangat doa ini boleh kami bawa kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara seiman kami. Kami rindu Rabu depan banyak yang hadir. Juga doa hari Sabtu pagi jam 6. Tuhan, karena itulah nafas kehidupan orang percaya. Tanpa doa kami lemah, tanpa doa kami jatuh dalam dosa. Kami jauh dari hadirat Allah. Bapa Sorgawi, Kau memberkati semua yang hadir malam ini. Kau juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, baik Ibu Dewi yang sudah memimpin pujian, untuk Pak Pendeta Diki Dauhan yang boleh menyampaikan firman Allah dan memimpin doa, untuk para pemusik, untuk Pak Wawa, untuk Pak Tony, untuk Yermi, juga untuk Pak Moses, Pak Agus yang begitu setia melayani, juga untuk Michael. Tuhan, hamba boleh bersyukur untuk doa Rabu malam ini. Kami akan meninggalkan rumah Tuhan untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba mohon penyertaan Tuhan sampai di rumah dengan selamat, dan pertemukan kami kembali pada doa-doa yang akan datang. Juga untuk
doa Sabtu, kami boleh terus berdoa untuk ibadah raya hari Minggu 29 tanggal jam 7 pagi, juga untuk ibadah komisi anak, untuk KKR. Biarlah Tuhan berkarya dengan ajaib. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang akan menolong kita untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Bapa di sorga. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.